wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat dan kita muliakan Bapak Wakil Camat Allah di kulli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, bisa memimpin wilayah Kecamatan Pesanggerahan yang lebih baik lagi. Yang terhormat dan saya muliakan Bang Didi selaku FKM Kecamatan, kemudian tim Hadrah Al-Istiqomah, mudah-mudahan istiqomah selalu, pimpinan Bapak Ustaz Al-Hajj Zainul Qori kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Hakim Allah di kulli hayati yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para staf pemerintah, aparatur negara baik sipil maupun TNI yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para karang taruna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita memperingati suatu peristiwa yang begitu syakra, peristiwa yang tiada tara dan tandingannya, dilahirkan manusia yang agung, yang teramat agung, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk seremonial ataupun bentuk lainnya, tentunya kita sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan cuma memperingati peringatan Maulid saja secara seremonial. Namun tentunya kita sebagai hambanya, sebagai pengikut kanjeng Nabi Muhammad, haruslah menjadi suri tauladan buat kita. Karena kenapa? Khawatir ketika kita menjadi seorang pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene kita ingin mendapatkan syafaat uzma, tentunya kita harus mengikuti jejak dan langkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lemes banget ya, habis nonton bola kali semalam ya. Ya, Jerman lawan itu ya. Jerman apa? Hah? Ada yang nonton ya malam? Wah, ketinggalan karena ini sih TV-nya masih ada semutnya. Makanya jangan naruh gula di depan TV. Ya. Inilah teknologi canggih ya, sudah masuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini menjelaskan tentang menjadikan pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Betul ya? Betul. Kenapa sih kita harus menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadikan akhlak yang mulia? Karena satu contoh yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak dulu. Tanamkan akhlak pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur dan contoh. Makanya Islam berkembang bukan karena perilakunya Rasulullah dengan begitu antusias harus masuk Islam, tidak, dicontohkan bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba pernah kita gambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Pernah Rasulullah sedang jalan dilempari kotoran, marah nggak kira-kira? Enggak marah Rasulullah. Coba kira-kira kalau kita dilempari kotoran unta, marah nggak? Luar biasa, diudak-udak kita. Yang lemparin diincer, mau lewat mana, kan gitu. Kadang-kadang kita main panggil teman lagi, pegangin orang kurang ajar sama kita, kan gitu. Karena Rasulullah tidak, biarkan. Itu makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Kenapa?
untuk menyempurnakan akhlak daripada pada zaman jahiliyah yang akhlaknya bobrok. Maka muncul Rasulullah dikirim untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Contoh yang real buat kita. Oh, Nabi aja nggak pernah marah. Dilempari kotoran unta, nggak pernah marah sampai beberapa kali dilempari. Begitu melempari orang tersebut sakit. Kira-kira kalau kita datangi enak nggak? Orang yang lemparin kita itu sedang sakit, lemparin kotoran, kira-kira kita datangin ke rumahnya atau tidak? Malah kita sumpahin biar dia mampus kan gitu. Betul gak? Karena kenapa? Karena saking egonya kita. Tapi Rasulullah memberikan contoh tidak seperti itu. Dia datangi tulen, hari ini kok gak pernah ada yang lempari saya. Biasanya saya lewat dilempari kotoran, tapi gak pernah marah. Tapi Rasulullah dia datangi, ditanya sama tetangganya, siapa yang biasa? Mungkin sore ini, pagi ini dia lemparin kotoran, enggak juga sampai sore, enggak juga. Ditanya sama tetangganya, yang biasa lemparin saya kemana ya? Kata tetangganya, ya Rasul, yang lemparin kotoran itu sedang sakit. Oh sakit ya, buru-buru Rasul pulang. Tanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kau punya bekal apa hari ini? Ya Rasul, aku cuma punya 3 butir kolmak dan satu roti gandum. Kalau roti gandum di sana itu gede-gede tuh. Nggak kayak kita, kalau kita masih ini kecil-kecil. Kalau roti gandum mereka gede-gede. Dibawakan kepada orang yang sakit itu. Apa kata? Ya Muhammad, padahal kau aku lempari tiap hari, kau caci maki dan lain sebagainya. Begitu aku sakit, kau yang pertama kali mendatangi aku dan kau berikan sedikit makanan buat aku. Padahal orang-orang yang menghinamu, yang tidak suka dengan kau, tapi belum ada yang menjengukku, tapi kau lebih awal dari aku. Artinya apa? Itulah contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan akhlak. Pantas banyak orang yang hijrah yang dulu tidak pernah menyembah kepada Allah, dengan akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak jadi pengikut. Bukan itu saja kata Rasulullah, ada lagi contoh yang real dan nyata ketika Rasulullah sedang tidur, sedang sholat di Ka'bah itu sholat. Rasulullah dilempari bahkan ditibani, tapi Rasulullah hampir tercekik lehernya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi? Allah sambangi dan Allah doakan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan hal yang demikian. Coba kalau kita secara rasional, kita tidak akan mungkin ingin senantiasa untuk memberikan maaf. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kata Imam Bukhari, orang yang menang itu orang yang bagaimana? Menang itu yang menangnya karena apa? Menahan hawa nafsu ketika amarahnya itu terjadi. Kata Syekh Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang menang itu bukan menang berantem, menang yang bulat, menang yang segala bentuk macamnya, tapi menangnya Rasulullah SAW karena apa? Menahan emosional, menahan amarah. Ketika itu terjadi pada diri manusia, maka tidak akan terjadi pada dirinya sendiri ketika amarah akan muncul. Betul? Betul ya? Coba kalau kita bayangin, kalau kita tuh terkadang kita banyak emosionalnya ketimbang daripada menahan amarahnya. Karena nafsu yang terjadi pada diri kita itu apa? Rasukan setan yang sering menggoda manusia. Bagaimana seorang hamba terjerumus kepada hal-hal yang demikian. Maka Rasulullah bagaimana untuk menyempurnakan akhlak itu? Maka Rasulullah menyampaikan dengan apa? Wasilah kepribadiannya. Masya Allah. Beruntung kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin seiman dan sekekian. Inilah gambaran buat kita. Apalagi kita ini masih anak-anak muda, luar biasa. Tekanan kita itu banyak, luar biasa. Tekanan apa? Tekanan dari segi finansial, emosional muncul buat kita. Karena apa? Tertata dalam batin kita ini, anak-anak muda egonya yang masih muncul. Betul. Makanya akhlak kita tanamkan. Tuh lihat Anas bin Malik, seorang pemuda yang dipelihara oleh Rasulullah.
Yang saat itu bagaimana akhlaknya seorang Anas bin Malik menjadikan tumbuh menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan bukan itu saja, dia sebagai seorang perawi hadis-hadis yang Rasulullah, dia hafal semua. Kenapa? Karena kedekatan Anas bin Malik seorang pemuda. Diterapkan apa? Akhlak. Bayangkan kalau Anas bin Malik luar biasa, masih muda, otaknya cerdas, dan bahkan ayat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah banyak yang ditanamkan. Kenapa? Kecerdasan beliau termasuk anak-anak muda yang berusianya sangat luar biasa. Makanya anak muda tanamkan akhlakul karimah. Ya, sama guru kan dulu ada pelajaran akidah akhlak tidak? Ya, pernah ngalamin ya? Akidah akhlak yang belajar agama luar biasa. Bagaimana akhlak kepada guru, akhlak kepada seorang tua, akhlak terhadap yang lebih tua. Itu ajaran Rasulullah. Kenapa? Akhlakul karimah inilah yang terpenting buat kita. Anak-anak sekarang luar biasa, akhlak sama guru aja sudah banyak berbeda. Dulu orang-orang tua kita ngajarkan kepada kita kalau ketemu guru cium tangan. Sekarang bagaimana? Banyak yang nggak cium tangan. Cium tangannya ada yang kesini, betul? Ya, inilah gambaran orang akhir zaman itu seperti itu, nggak ada akhlaknya. Supaya apa? Cium tangan ini orang tua kita bolak-balik sama guru. Bukan gurunya minta dihormatin, bukan akhlak. Orang-orang salafiyah terdahulu itu belajar akhlak 20 tahun. 20 tahun belajar akhlak. Orang berilmu kalau punya akhlak nggak ada apa-apanya. Tapi orang yang berakhlak udah pasti dia akan menerapkan keilmuannya. Beda. Bayangkan orang-orang salafiyah, mereka menanamkan akhlak 20 tahun belajar. Kalau kita berapa tahun? Setahun aja kadang-kadang udah luar biasa. Itu pun terasa udah bawa dirinya seorang yang alim. Jangan, akhlak terapkan. Ya, kita hormati orang-orang tua kita. Jangan nyelanang boy aja. Kadang-kadang kita ngeliatin tuh sama orang-orang tua, ya Allah, anak-anak sekarang lagunya mentah banget, betul? Betul nggak? Karena waktu nggak diterapkan akhlak. Sama guru, sama yang tua. Kadang-kadang sama abang sendiri nggak punya akhlak juga, kan kebangetan. Ada yang kayak gitu? Ada. Sama abang songong banget, kata bahasa kita. Songong, tahu songong? Tahu songong? Apaan? Ya Allah. Ya, jangan ketika lebaran aja baru kita hormat sama orang tua, hormat kepada kakak kita. Kenapa? Tanamkan akhlakul karimah. Pelajaran akhlak dulu. Sebab kenapa? Akhlak yang tertanam baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk meluluhkan para musuh-musuhnya. Sama, kita pun juga sama. Untuk apa? Untuk orang segan kepada kita bukan keilmuan kita, tapi akhlak. Coba, sehebat apapun orang berilmu kalau nggak punya akhlak nggak ada apa-apa. Coba kalau kita punya akhlak sama orang, tunggu. Coba tuh akhlak orang-orang Jawa ya, orang Jawa tuh, apalagi Jawa Jogja tuh kalau munten luar biasa karena diterapkan akhlak. Makanya Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Setelah itu proses demi proses sudah menyempurnakan 13 tahun Rasulullah terapkan akhlak dulu tuh. Di kota Makkah dia tanamkan akhlak, kemudian ditanamkan keimanan kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy, sehingga ada daya tarik buat Rasulullah. Oh, ternyata orang-orang mereka sangat luar biasa antusias untuk menjadi pengikut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita rekrut nih orang-orang karang taruna, anak-anak muda supaya lebih giat, kita tanamkan akhlak dulu. Oh, ternyata akhlak orang-orang karang taruna, anak-anaknya luar biasa. Terpatri dalam hatinya, oh berarti tanaman akhlaknya berguna. Dia ikuti kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Oh, inilah notabene ada semacam yang sangat luar biasa komunikasi antara anak-anak remaja dengan apa? Dengan orang-orang karang taruna. Sebab kenapa? Terutama buat anak-anak remaja. An-nisa ulimadul bilad fa in saluhat salatul bilad fa in fasadat fasadatul bilad.
Suatu negara akan maju apabila pemuda-pemudanya maju dan punya akhlakul karimah. Dan negara akan hancur apabila anak-anak mudanya bobrok dan hancur gara-gara apa? Tidak pernah memiliki akhlak. Ini anak-anak kita banyak yang dijajah oleh karena apa? Akidahnya kurang. Mana contohnya? Yaitu banyak. Makanya beruntung kita nih sebagai orang-orang generasi penerus Rasulullah SAW akan menjamin bagi orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya akan dijamin masuk surga. Karena apa? Dia yakin dan percaya selalu mengikuti akhlakul karimah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian apa? Sudah diterapkan 13 tahun. Di mana? Di kota Makkah Al-Mukarramah sudah terpatri semua. Berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Ngapain tuh? Bangun ketakwaan, keimanan kepada Allah hambanya. Untuk apa? Sholat. Tanamkan sholat buat kita. Ya. Makanya kadang-kadang mohon maaf, di antara kita Rasulullah sudah capek berusaha semaksimal mungkin, sudah tanamkan akhlakul karimah. Kemudian apa? Dia untuk meningkatkan kualitas imannya ditakwakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar dan kita sering mendengarkan berulang kali para khutbah mengucapkan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dalam setiap khutbah itu menyatakan supaya kalian bertakwa kepada Allah. Takwalah supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sangat sayangkan, walaupun Rasulullah berjuang mati-matian buat hambanya dan umatnya, tapi dia tetap menyatakan ummati yadkhulul jannah. Umatku pasti akan masuk surga. Betul? Beruntung gak kita? Makanya umat Rasulullah yang dulu nggak kenal Rasulullah, nggak pernah mengalami masanya Rasulullah, tapi dijamin masuk surganya Allah. Kenapa? Dia suka membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Padahal kita ketemu belum pernah, melihat wajahnya juga belum tapi bisa masuk surganya Allah. Kenapa? Sering mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tanamkan ketakwaan kita dengan ibadah kepada Allah. Ya, ini kita udah berusaha semaksimal mungkin. Rasulullah sudah menyarankan kepada kita untuk beriman kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah, tapi banyak orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu sulit, Pak, Bu. Sulit karena apa? Orang yang beriman itu, bagi orang-orang yang beriman, karena apa? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terbesit dalam hati kita. Banyak di antara kita itu contoh real yang nyata. Kira-kira banyakkan sholat subuh apa sholat maghrib? Kenapa sholat subuh? Enggak ada. Iya, karena abah habis nonton bola, capek, akhirnya kesian. Betul? Termalu bola apa ini? Iya, maksudnya apa lolataan? Jam 2 kan ya? Iya. Banyakan nonton bola apa waktu subuh? Nah, itu biasa nonton bola. Ketahuan. Karena apa? Kita lihat. Kata Buya Hamka, kalau umat Islam mau maju, lihat pada sholat subuhnya. Betul nggak? Kalau sholat subuhnya sudah maju, berarti ketakwaan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah pasti maju. Tapi kalau subuhnya masih sedikit, berarti tanda-tanda buat kita introspeksi. Sudahkah mampu kita menjadikan seorang yang bertakwa kepada Allah? Betul. Lihat saja, kalau subuh sudah banyak, kata Buya Hamka, itu tandanya umat Islam akan maju dan jaya. Tapi masih sedikit karena efek apa? Sekarang ini banyak orang-orang yang sangat luar biasa. Ketika subuh bukan penuhi masjid, musola, tapi masih ada yang keluyuran, nggak ibadah kepada Allah Subhanahu. Apakah kita nggak tega dengan Rasulullah yang sudah berjuang kepada kita, menanamkan akhlakul karimah, memberikan ketakwaan kita kepada Allah? Entoh kenyataannya kita masih banyak yang lalai. Banyak.
Kan banyak kan gini, ketika sholat udah berkumandang nih, kayak tadi ajan nih, kita tunda dulu nggak apa-apa. Pilihan ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira banyak yang datang sholat buru-buru apa? Masih banyak keroyolan, masih banyak keroyolan. Apalagi khotib Jumat, kalau bandingan khotib Jumat, kemarin saya sampaikan ada sangat luar biasa khotib Jumat ini buat kalangan kita nih. Kalau kita mau tingkatkan takwa kita, pengganti sholat yang kedua adalah khutbah Jumat. Pengganti sholat yang kedua sholat Jumat. Lah kalau kita mau sholat Jumat, kita mau diterima nguarapin cuma 4 komat saja, itu nggak dapat pahalanya. Karena apa? Karena yang 2 khutbah itu kita tidak ikuti. Makanya kadang-kadang orang datang ketika apa? Giliran komat dulu baru pada datang. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum khutbah naik mimbar, khotbah belum naik mimbar, kita harus sudah datang. Karena apa? Itu sebagai rukunan Daripada sholat Jumat, sebagai pengganti daripada sholat yang 2. Ini kan kita bayangkan apa? Bayangkan yang datang jam berapa? Ya, betul nggak? Ada yang kayak gitu? Apa kita termasuk orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Itu kebanyakan kita kadang-kadang orang lagi maaf. Ketika khutbah berkumandang sedang disampaikan oleh khutbah, kita masih banyak yang ngobrol. Itu adalah haram hukumnya untuk berbicara. Dengarkan si khutbah. Kenapa? Nasihat buat kita. Sekarang banyakkan ngobrolnya apa banyakkan dengerinnya? Ngobrolnya. Apakah kita menjadi seorang pribadi yang bertakwa? Belum. Kenapa? Ketakwaan kita masih ditakar. Masih bisa dilihat kapasitas kita. Makanya ketika khutbah berkumandang sedang disampaikan oleh khutbah, maka jangan pernah kita ngobrol. Khutbah lama kemarin itu ada orang iseng nanya ke saya, Pak Ustaz, kenapa ini 2 orang lagi ngobrol? Padahal apa? Dia jadi imam sholat Jumatnya, yang ini MC-nya. Saya selesai sholatnya. Karena apa? Saya selesai sholat, ada imam khusus di sana. Itu ketika saya menyampaikan risalah khutbah Jumat, dia berdua ngobrol. Orang Salafi adanya, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Makruh apa haram? Makruh. Kenapa? Seharusnya ketika khutbah berjalan dia jangan ngobrol, dan sholatnya tidak akan bisa ada manfaat dan faedahnya. Ya, sampai dia bertanya, tolong tegur. Wah tuh, kalau giliran tegur nggak enak, katasan kan gitu. Itu berat buat kita. Tapi akhirnya saya sampaikan, Pak, tolong ketika khutbah sedang berjalan jangan pernah kita untuk berbicara. Kenapa? Hukumnya haram buat kita. Itulah sebabnya kalau kita menjadikan seorang jati diri kita orang yang bertakwa kepada Allah, harus tanamkan. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah kita nggak punya, apalagi nggak punya ilmunya dalam tatanan ibadah kepada Allah, itu sangat luar biasa. Khawatir nanti kita tidak tahu dalam konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di kalangan kita. Makanya banyak tuh diantara kita apa? Sholatnya masing-masing. Kalau ibadah furu'iyah jangan dipermasalahkan. Betul nggak? Dia mau pakai apa? Nggak mau pakai dengan kunut silakan, nggak apa-apa. Mau pakai kunut juga silakan. Jangan kita perdebatkan. Yang kita perdebatkan ini sekarang bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah. Itu yang paling utama. Betul.